Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruli di mata pelajaran dasar-dasar kreativitas. Kali ini kita akan belajar tentang memahami hubungan kreativitas dengan industri kreatif. Ya, jadi ada hubungannya industri kreatif dengan salah satu pekerjaan. Jadi pada endingnya kita nanti setelah lulus dari sekolah ini kita bisa mengembangkan apa yang kita peroleh di sekolah, lalu kita jadikan sebagai bahan, sebagai modal untuk membuka usaha di dunia kerja. Nah, kita belajar lagi apa sih ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif merupakan salah satu gagasan perekonomian yang terdorong dan terfokus pada kreativitas dan juga informasi dengan mengandalkan ide, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia sebagai kunci utamanya dalam faktor produksi. Saya harap kalian nanti terutama di jurusan PSPT, perfilman, dan jurusan seni musik, sektor inilah yang nantinya kalian harus ambil bagian dalam mengembangkan sektor ini. Kalian bisa melakukan blow up atau mungkin istilahnya menaikkan agar nama kalian, industri ini bisa tetap eksis di dunia kerja. Lalu ciri-ciri ekonomi kreatif adalah fondasi utama dari ekonomi kreatif adalah ide atau gagasan. Ekonomi kreatif dapat dikembangkan di berbagai bidang, membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen, lalu dikembangkan dengan cara yang relatif. Jadi bebas gitu, nggak ada batasan. Terus manfaatnya kalau kita bisa masuk ke sektor ini adalah kita bisa datangkan bisnis, akselerasi pembaruan. Jadi gini aja, aku kasih contoh. Akselerasi pembaruan adalah, kalian ingat nggak ketika dulu HP itu fungsinya sebagai apa? Nah, dulu sebagai alat komunikasi yang ya itu apa adanya, hanya bisa SMS sama telepon. Setelah itu masuk ke tahapan berikutnya, sehingga kita lihat sekarang HP itu udah benar-benar jadi sesuatu yang multifungsi. Nah, jadi itu contoh akselerasi pembaruan. Nah, saat ini mungkin sepeda motor, jika kalian lihat sepeda motor dari awalnya, sepeda motor dulu mungkin kalian tahu C70 atau biasa disebut cetol. Nah, itu setelah melakukan pembaruan terus jadinya sekarang sepeda motor udah seperti ini. Ditambah lagi sepeda motor sekarang udah sangat irit, jadi ada pembaruan di dalamnya. Nah, selanjutnya manfaatnya lagi, bisnis menjadi lebih bersaing. Ketika bisnis lebih bersaing, terus ekonomi terus tumbuh, dalam pemetaan keuangan nasional itu juga bakalan membaik. Contohnya dolar bisa kita bisa menyamai dolar. Saat ini kan Indonesia masih sangat jauh ya dengan dolar USA. Jadi $1 bisa sampai 14 atau 15 ribu. Nah, ketika bisnis ini nanti aktif, terus ada persaingan di sana, terus semuanya ikut bergerak, maka ekonomi pun akan membaik, ekonomi global. Selanjutnya, membuat manusia yang inovatif. Inovatif di sini artinya adalah ketika terjadi sebuah problem atau masalah, itu mencari solusi, bukan mencari masalahnya. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, kalian mencari solusinya, bukan mencari ini masalahnya ini yang salah siapa. Itu kan tidak penting. Maksudnya lebih penting lagi, ya emang penting, cuma lebih penting lagi ketika kita dapat solusinya, solusi mengatasi sebuah masalah. Contoh, orang tua sakit, terus kamu pengen sekolah. Jadi gimana caranya mencari solusinya? Oh, berarti setelah pas sekolah saya harus bekerja. Contoh lagi, adalah pokoknya lah, kalian pasti bisa sendiri ya. Ketika mendapatkan sebuah masalah, kalian mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah. Selanjutnya adalah mengembangkan nilai produk. Nah, ketika nilai produk itu naik, istilahnya adalah brand, maka
apapun yang terjadi itu enak. Contoh sederhana gini, aqua. Ketika kalian beli air mineral, itu namanya adalah air mineral, kalian pasti menyebutnya aqua, walaupun apapun yang diberikan oleh si penjual, pasti kalian bilang, bu beli aqua, padahal itu mereknya bukan aqua, entah itu aquis atau ades atau mungkin aquase atau apapun, yang pasti kalian mengatakan itu adalah aqua. Itulah yang disebut nilai produk atau brand. Nah, ketika kita udah dapat brand kayak gitu, itu bakalan mudah. Terus lagi pompa air, pasti beberapa orang mengatakan itu beli Sanyo, padahal Sanyo itu adalah nama sebuah brand, bukan nama barang itu sendiri. Setelah itu kita bisa membuka lapangan kerja, pasti ya itu ya. Setelah itu adalah peningkatan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah ini jenis dan sektor ekonomi kreatif. Kemarin kita sudah membahasnya. Ini adalah sesuatu yang lebih detail lagi. Jadi ada periklanan. Nah, ini cocok banget, ini periklanan sama anak multimedia untuk membuat banner atau poster atau lain-lainnya secara grafis. Terus untuk periklanan sekarang yang lebih modern, iklan sekarang itu udah sangat jarang ya ditemui ya kalau untuk yang multimedia. Sekarang lebih fokus kepada ini audio dan video kalau untuk periklanan. Setelah itu arsitektur itu adalah ini seni melakukan sketch pada bangunan. Pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, film, video dan fotografi, game interaktif, musik. Nah, cocok ya ini yang seni musik ya. Terus seni pertunjukan, percetakan, komputer, servis komputer, radio dan televisi. Ini ada di MU. Jadi nanti untuk anak perfilman dan seni musik, kalian wajib ikut tim tim redaksi SMK Mambaul Ulum. Nah, nanti saya akan menjadi yang melakukan handle terhadap ini tim ini. Jadi untuk jurusan PSPT dan seni musik, kalian wajib ikut tim redaksi. Nah, nanti tugasnya adalah semua kegiatan yang ada di SMK Mambaul Ulum, kalian nanti yang melakukan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Ini adalah metode baru. Jadi dia melakukan sebuah analisa data. Nah, analisa data ini nanti ingat kata ini Menteri Pendidikan, siapapun yang bisa mengembangkan data, menganalisa data, maka dialah yang akan memegang kendali dunia. Jadi ini cukup baru. Contohnya ojek itu kan sudah ada sejak lama, tapi baru-baru ini ada namanya aplikasi Gojek. Nah, jadi dia melakukan analisa, setelah itu pengembangan. Maka dari itu saya harap kalian bisa melakukan analisis, riset dan pengembangan. Apa sih yang sekarang dibutuhkan di sekitarmu, terus bagaimana cara kamu mendapatkan sesuatu laba dari keadaan tersebut. Itu tadi sekian dari saya. Tetap jaga semangat belajarmu, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.